Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mardatillah dengan NIM 2007-11-1631. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah aljabar linear dan matriks dengan topik sistem persama linear dan matriks, eliminasi Gauss. Oke, baik. Nah, ini merupakan PowerPoint-nya. Nah, jadi di sini kita harus ketahui dulu ya eselon baris. Nah, jadi bentuk eselon baris itu ciri-cirinya adalah jika sebuah baris tidak semuanya 0, maka entry pertama yang tidak 0 harus 1. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah baris-baris yang semua entry-nya 0 dikelompokkan di bagian bawah matriks. Kemudian, ciri-cirinya yang ketiga adalah posisi satu utama dari baris yang lebih bawah harus lebih ke sebelah kanan daripada satu utama baris yang lebih atas. Nah, kemudian untuk bentuk eselon baris tereduksi sama ya, tapi bedanya semua entry yang lain dari kolom yang berisi satu utama harus dinolkan. Nah, jadi eselon baris dan eselon baris tereduksi ini nantinya kita akan gunakan ketika kita akan mengerjakan di bagian penyelesaian soalnya. Nah, di sini ada contoh bukan matriks eselon baris. Ini ya contohnya. Kemudian di sini ada contoh matriks eselon baris, di mana matriks eselon baris ini tuh dia mengandung matriks segitiga atas ya. Matriks segitiga atas itu adalah ini adanya 0 siku-siku di bawah sini ya. Kemudian ini juga ada contoh dari matriks eselon baris bukan eselon baris tereduksi. Ini matriks eselon baris tapi bukan eselon baris yang tereduksi. Nah, ini adalah contoh matriks eselon baris yang tereduksi. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh soal penyelesaian untuk 4 sistem linear. Nah, di sini ada penyelesaian sistem persamaan linear. Yang pertama menggunakan cara biasa ya, seperti cara yang kita gunakan di waktu SMA. Kemudian ada cara yang kedua yaitu menggunakan eliminasi Gauss, dan yang ketiga adalah menggunakan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini ada beberapa contoh soal dari cara biasa, kemudian contoh soal dari penyelesaian menggunakan cara eliminasi Gauss, dan contoh penyelesaian soalnya menggunakan cara eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep bagaimana cara penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss. Nah, di sini ada konsepnya, yaitu dari sistem persamaan linear yang nantinya kita ubah menjadi matriks augmented, kemudian menjadi eselon baris, dan hasilnya kita substitusi kembali. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan itu memiliki konsep dari sistem persamaan linear, kemudian selanjutnya matriks augmented, kemudian selanjutnya eselon baris direduksi, dan selanjutnya adalah solusinya. Oke, di sini ada contoh soalnya juga dari penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya contohkan ya salah satu contoh soal pengerjaan menggunakan eliminasi Gauss dan dilanjutkan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini ada contoh soal sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X ditambah Y kurang 2Z sama dengan 4,
7x dikurang 6y kurang z sama dengan 10. Nah, caranya adalah terlebih dahulu kita ubah ke persamaan matriks. Nah, di sini ini adalah yang udah diubah ya. Di sini 1 min 2 1 1 min 2 1, kemudian di sini 3 1 min 2 3 1 min 2 7 min 6 min 1 7 min 6 min 1 ya. Di sini variabel x y z-nya, dan di sini hasilnya 6 4 10. Nah, langkah selanjutnya adalah selepas itu kita lalu matriksnya diperbesar. Setelah matriksnya itu diperbesar, maka menghasilkan ini ya menjadi 1 min 2 1 3 1 min 2 7 min 6 min 1, dan hasilnya 6 4 10. Nah, di sini ini 137 ini merupakan koefisien variabel x, min 2 1 dan min 6 ini adalah koefisien variabel y, dan 1 min 2 min 1 ini adalah koefisien variabel dari z. Nanti pada metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan yang dipakai adalah matriks yang ini, matriks yang diperbesar. Nah, oke. Pada metode eliminasi Gauss kita akan menggunakan jenis matriks yang eselon baris, yaitu matriks segitiga atas yang matriks yang mengandung segitiga atas serta memiliki diagonal 1. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini itu dia mengandung matriks segitiga atas, di sini 0 0 0, kemudian dia memiliki diagonal 1. Ini dia diagonal satunya. Nah, matriks segitiga atas yang memiliki diagonal 1 ini disebut matriks eselon baris. Oke, untuk yang penyelesaian eliminasi Gauss-Jordan itu kita menggunakan jenis matriks identitas. Nah, ini dia. Disebut juga dengan matriks eselon baris tereduksi. Kalau yang tadi di atas kanan tidak bernilai 0 ya, di sini tidak bernilai 0, maka di matriks eselon baris tereduksi ini bernilai 0. Nah, di sini ini 0 0 dan 0. Nanti matriks yang didapat dari eliminasi Gauss tadi akan diubah menjadi matriks identitas dengan cara menjadikan angka yang di kanan atas ini ya kita ubah menjadi angka 0. Oke. Kemudian kita masuk ke penyelesaian soalnya ya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari x kurang 2y tambah z sama dengan 6, 3x tambah y kurang 2z sama dengan 4, 7x kurang 6y kurang z sama dengan 10. Oke, jadi cara menjawabnya yaitu pertama-tama kita ubah SPLTV-nya ini menjadi matriks yang diperbesar. Nah, ini hasil matriks yang diperbesarnya ya. 1 min 2 1 3 1 min 2 7 min 6 min 1. Maaf ya, ini ada kesalahan. Jadi matriks yang diperbesar itu ini tetap terus langsung digarisi di sini, dan di sini hasil 6 4 dan 10-nya. Oke, selanjutnya adalah kita ubah matriks yang diperbesar tadi menjadi matriks eselon baris. Maka diagonalnya harus angka 1, dan di bawah kirinya itu adalah 0, yang kayak seperti saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Oke. Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya yaitu pertama, nah ini kita akan lihat ya, ini disebut dengan kolom. Ini kolom 137 ini adalah kolom 1. Kemudian yang min 2 1 min 6 ini kolom 2,
1 min 2 min 1 ini kolom 3, dan 6, 4, 10 ini adalah kolom 4. Kemudian 1 min 2, 1, 6 ini baris 1, 3, 1 min 2, 4 ini baris 2, dan 7 min 6 min 1, 10 ini baris 3. Oke, langkah untuk mengubahnya adalah pertama kita terlebih dahulu patokkan ya, ini baris pertama menjadi patokan 1, min 2, 1, dan 6. Nah, nanti kita bakal mengubah angka 3, 7, dan min 6 ini menjadi 0. Nah, caranya cari angka yang apabila dijumlahkan dengan 1 ini akan menghasilkan angka 3 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan rumusnya ya, yaitu min 3 kali B1 tambah B2. Nah, ini hasil perkaliannya ya. Di sini kenapa bisa 7? Nah, ini dari sini, dari angka yang di bawah. Kemudian selanjutnya ini. Nah, ini kita hasil perkalian dari yang ini, yang kita kalikan ya, B2 kali 1/7 ini. Ini adalah hasilnya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan rumus yang ini lagi, min 7 kali B1 tambah B3. Ini hanya untuk baris yang ketiga, jadi kita ngalikan baris ketiga dengan rumus yang ini. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah hasilnya. Lalu kita patokkan lagi ya, gunakan baris kedua sebagai patokannya. Nah, di sini angka berapa apabila dijumlahkan dengan angka 8, hasilnya adalah 0 di sini. Nah, maka kita dapatkan rumusnya min 8 kali B2 tambah B3. Nah, ini kita rumus ini berlaku pada di baris kedua aja. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari yang ini, perkalian ini tadi ya, dengan rumus ini. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita ubah lagi, kan ini masih ada nih. Nah, ini min 16/7. Jadi kita menggunakan rumus B3 kali min 7/16, karena satu perbilangan ini ya. Kemudian ini hasilnya. Nah, jadi kalau udah sampai di sini, ini adalah matriks sudah berbentuk matriks eselon baris. Nah, selanjutnya setelah mendapat matriks eselon barisnya, maka lakukan substitusi mundur, yaitu ubah kembali ke persamaan linear. Nah, jadi ini kita ubah dulu ke persamaan linear ya. Yang 1 min 2 1 ini 1 kan variabelnya x ya, min 2 kemudian min 2y, 1 menjadi z, hasilnya 6. Kemudian 0 tidak dibuat ya, 1 menjadi y tambah min 5/7z sama dengan min 2. Nah, kemudian di sini adalah z sama dengan 7. Oke. Setelah itu kita substitusi mundur, yang mana x kurang 2y tambah z sama dengan 6 ya, ini tadi y sama dengan min 5/7 sama dengan min 2, z sama dengan 7. Maka ini z-nya kita ubah menjadi 7 karena kita udah mendapatkan hasil dari z sama dengan 7. Jadi kita ubah y kurang 5/7 kali 7 sama dengan min 2. Nah, ini kita coret ya 7-nya, jadi y kurang 5 sama dengan min 2, y sama dengan min 2 tambah 5, dan y sama dengan 3. Nah, lalu habis itu kita ganti y dan z-nya, kan kita udah dapat nilai z dan nilai y. Nah, jadi di sini kita gantikan x kurang 2 kali, nah di sini kita ganti ya, y-nya sama dengan 3, x kurang 2 kali 3 tambah 7 sama dengan 6, sama dengan x kurang 6 tambah 7 sama dengan 6, lalu x tambah 1 sama dengan 6, x sama dengan 6 kurang 1, dan x sama dengan 5. Maka metode eliminasi Gauss yang diperoleh
Dari himpunan penyelesaian di atas adalah 5, 3, dan 7. Baik, selanjutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sama prosesnya seperti tadi ya. Bedanya di sini kita menggunakan matriks identitas. Matriks identitas ini bedanya dia di sebelah kanan atasnya ini berjumlah angka 0. Jadi di sini kita ambil matriks yang tadi yang tanpa disubstitusikan ya, kita ambil. Nah, kemudian kita lakukan sama seperti tadi, kita cari sebagai patokannya, kemudian kita gantikan angkanya. Nah, jadi mendapatkan rumus 5/7 kali B3 tambah B2. Nah, ini hanya berlaku untuk baris kedua saja. Jadi rumus ini kita hitungkan dengan yang baris kedua saja. Nah, nanti dapat hasilnya ini. Kemudian sama, karena ini perlu kita ubah lagi ya, min 2 sama 1-nya. Kita patokkan yang baris kedua. Kita dapatkan rumus 2 kali B2 tambah B1 ya. Ini berlaku hanya untuk baris ke 1. Jadi rumus ini kita hitungkan ke baris 1. Nah, setelah itu ini didapat hasilnya ya. Kemudian ini kan perlu kita ubah nih, angka satunya kita ubah ke 0. Maka ini kita patokkan ya, baris yang ketiga mendapatkan rumus min 1 kali B3 tambah B1. Nah, kemudian ini didapat hasilnya, maka 1, 0, 0 ini adalah koefisien variabel X, kemudian 0, 1, 0 ini koefisien variabel Y, dan 5, 3, 7 ini adalah koefisien variabel Z. Maka diperoleh masing-masing koefisien variabelnya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaian dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah 5, 3, dan 7. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.